Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua di Prodi Gizi, ya, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Silakan yang sudah bergabung, kalau bisa untuk on cam, bisa untuk di on cam kan, kalau tidak terkendala jaringan. Oke, pada sore hari ini kita akan lanjut ke perkuliahan, ya, ke pembahasan perkuliahan. Mohon maaf saya tidak bisa tiap minggu ya ada Zoom karena sudah saya setting di mana memang selang seminggu ya. Kalau memang tidak ada Zoom berarti saya sudah memberikan media lain ya, terutama di video YouTube untuk Anda simak. Adapun seminggu setelah itu kita menggunakan Zoom untuk pembahasan, walaupun waktunya tidak harus lama-lama juga ya. Itu pun saya lakukan di semua kelas. Ini juga mohon untuk dimaklum ya, karena saya mengampu banyak sekali kelas, jadi memerlukan penghematan energi saya sendiri, juga mungkin menghemat data teman-teman juga ya, biar tidak terlalu sering menggunakan media online, itu menguras materi juga. Jadi itu yang harus Anda pahami. Dan juga saya sering menggunakan kelas gabungan ya, terutama setelah ujian tengah semester ini. Itu ya. Terus berikutnya juga masalah komunikasi, ini mungkin yang agak sedikit terganggu gitu. Dalam artian bahwa kalau memang kelas gabungan ya udah satu orang aja yang menghubungi gitu ya. Kalau misalnya semua PJ kelas menghubungi, kadang-kadang ada yang meminta Rabu dan ada yang meminta Jumat gitu. Sehingga saya tidak merespon balik ya. Udah aja saya langsung todong hari Jumat ya seperti biasa gitu. Kalaupun memang saya misalnya sedang baik ya kesehatan saya ataupun mood saya, bisa seperti biasa lah, saya melayani satu-satu per kelas sesuai jadwal, misalnya seperti itu. Oke, jadi mohon dimaklumi ya apa-apa kebijakan-kebijakan saya dengan melakukan metode seperti ini. Untuk materi yang akan dibahas minggu ini, kita sampai bab 5 dulu ya, di sistem filsafat, di mana memang sudah banyak video, kurang lebih 3 video, walaupun ada materi yang saya sering ulang-ulang. Itu sengaja ya saya buat biar bisa Anda pahami secara berulang-ulang juga gitu. Oke, jadi untuk pembahasan di sini saya hanya merespon pertanyaan yang kiranya memang perlu dibahas gitu ya. Walaupun saya akan menguraikan, tapi saya meminta karena saya sudah banyak ngomong, sudah banyak bicara di video YouTube, jadi tinggal kalian yang memang sekiranya ada pertanyaan yang ingin dibahas, silakan untuk kalian acungkan tangan. Kalaupun nanti saya uraikan, mudah-mudahan bisa mewakili ya teman-teman yang lain yang juga bertanya. Karena kalau saya respon satu persatu itu juga tidak atau kurang efektif ya. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang relatif mungkin sama dengan teman-teman yang lainnya. Ini baru 72 yang hadir. Ada yang terkendala jaringan karena off cam gitu ya. Dari sekian banyak 80 ya, angkatan 2021 itu 85 semuanya. 77, Pak. Oh, 77. Berarti ada sekitar 5 orang lagi. Kita tunggu ya sampai jalan. Oke lah, biar kita bisa jalan kuliahnya, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Saya tergantung Anda aja, misalnya kalau memang ada pertanyaan yang ingin dibahas ataupun ada pernyataan yang ingin dibahas, itu silahkan. Kalaupun ada yang berbicara hal lain juga tentang kebijakan-kebijakan saya yang memberatkan Anda juga, silahkan aja untuk Anda kemukakan di sini. Sambil kita belajar materi, sambil kita juga mempraktekkan materi gitu ya. Karena kan saya berbicara perilaku, berbicara attitude, berbicara karakter, berbicara tingkah laku. Jadi kalau memang kita saling mengevaluasi juga nggak apa-apa. Oke, silakan. Mau dari siapa? Dari mana? Mungkin yang sudah mengerjakan tugasnya, mudah-mudahan sudah dikerjakan gitu. Tinggal Anda bacakan saja tentang filsafat ya.
atau sistem filsafat? Ada yang mau memulai? Oke, silakan. Sudah pada makan belum? Atau sedang Senin Kamis semuanya? Izin bertanya, Pak. Siapa? Kelas? Perkenalkan, nama saya Sinta Natalia dari kelas A dengan NPM 001. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Baik, Pak. Bapak sebelumnya sudah menjelaskan ya bahwa Pancasila itu susunannya berbentuk piramid. Nah, lalu apakah akan ada kemungkinannya bahwa susunan dari bentuk piramid ini dapat berubah menjadi bentuk-bentuk lain? Lalu saya juga masih kurang paham mengenai sila-sila Pancasila yang itu saling didasari dan mendasari dengan sila yang lainnya. Apakah ada contohnya mengenai keterkaitan tersebut, Bapak? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan Sinta ini langsung ke masalah sistem filsafat Pancasila ya, terutama tentang sila-sila Pancasila. Oke, sebelum saya respon, apakah ada yang bertanya sebelum melangkah ke sistem filsafat Pancasila? Apakah ada yang mau membahas ataupun mau bertanya tentang secara umum dulu ya, bicara materi pemahaman mengenai filsafat dulu gitu, biar saya bisa sistematis menguraikannya. Terima kasih ke Sinta yang sudah memberikan yang ingin dibahas pertanyaannya. Coba, apakah ada nggak yang biar nggak langsung ke sana gitu, biar dari dasar dulu. Izin bertanya, Bapak. Arin ya, Dwi Mahardika Ya. nih. Ya, kan di YouTube Bapak itu disebutkan bahwa ada 5 ciri sistem filsafat. Nah, apa sih buktinya kalau misalkan Pancasila itu memenuhi 5 ciri sistem filsafat tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, sistem ya, sistem filsafat. Kemudian tadi dari Sinta tentang bagaimana keterkaitan antara sila-sila Pancasila ya. Jadi syarat-syarat sebuah sistem itu kan ya saling berhubungan, ya saling berkaitan, saling mengkualifikasi. Coba saya sebenarnya ingin bermain di ranah filsafat dulu sebelum ke sistem filsafat Pancasila. Barangkali ada nggak? Saya mohon izin bertanya, Pak. Alin. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya Alin Septiani dari kelas saya, Pak. NPM 026. Saya ingin bertanya mengenai yang peta filsafat itu, Pak, kan terbagi menjadi dua ya, yakni filsafat proses dan juga filsafat produk. Nah, di antara kedua tersebut kan Bapak baru membahas tentang yang proses ya, itu juga baru sebagian. Nah, apakah dari kedua tersebut ada kesinambungan atau bahkan ada pertentangan antara keduanya, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, kesinambungan dan pertentangan ya. Oke, mungkin sementara saya 3 dulu penanya ya. Mohon untuk teman-teman semua untuk menyimaknya dengan baik. Jadi berbicara filsafat, terutama memahami peta filsafat, memang tidak perlu repot-repot ya kita harus membaca semua peta filsafat. Karena berbicara fungsi dari filsafat itu sendiri sebenarnya ya. Untuk apa orang manusia itu berfilsafat? Ya. Sesuai dengan pengertiannya sebenarnya ya. Antara mencari sebuah kebenaran ya, menggali kebenaran sampai ke akar-akarnya. Jadi fungsi filsafat itu seperti itu. Jadi meyakini sesuatu itu karena kita benar ya. Gitu. Terutama dalam ranah ilmu pengetahuan gitu ya. Filsafat adalah dasar-dasar atau sumber ilmu pengetahuan. Itu yang pertama ya. Jadi Anda belajar ilmu karena sesuatu yang benar ilmu itu. Kenapa bisa benar? Karena telah teruji secara filosofis, secara filsafat. Makanya saya katakan bahwa setiap ilmu itu, setiap disiplin ilmu itu memiliki filsafat ilmunya. Lalu kemudian kenapa saya bilang bahwa filsafat merupakan dasar semua ilmu pengetahuan? Kita tahu bahwa ya kalau kita flashback ke sejarah masa lalu, ketika perkembangan modern kan diawali oleh Renaissance humanisme karena adanya
romantisme kejayaan peradaban Romawi dan Yunani. Ya. Katakanlah peradaban Yunani ya sebagai dasar ilmu pengetahuan. Di era perkembangan Yunani kuno, ya, yang muncul di era saat itu belum ada ilmu pengetahuan seperti ilmu kesehatan, ilmu hukum, ilmu politik. Sehingga yang tokoh-tokoh yang terkenal di era itu adalah para filsuf, ya. Plato, Aristoteles, itu kan Socrates. Ya. Jadi belum dikenal cabang-cabang ilmu pengetahuan. Makanya saya katakan bahwa filsafat adalah dasar ataupun sumber dari semua ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian baru pada abad modern setelah humanisme, Renaissance ya di abad 15 ke sini yang muncul adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Berbagai disiplin ilmu muncul yang saya sebutkan, termasuk kayak ilmu kesehatan mungkin ya, ilmu kedokteran. Dan semakin ke sini ilmu-ilmu semakin berkembang. Makanya pada tokoh-tokoh abad modern, abad pertengahan yang dikenal bukan lagi para filsuf seperti Plato, Aristoteles ya, Socrates, tapi para ilmuwan-ilmuwan. Apakah Karl Marx gitu ya. Di abad 20 yang paling terkenal misalnya Einstein gitu ya dan lain-lain. Karena sudah berkembang ilmu pengetahuan. Dari mana berasalnya? Karena dari filsafat, dari hasil pemikiran manusia. Manusia yang bagaimana yang berpikir sedalam-dalamnya, yang berpikir secara radikal ya. Sampai ditemukan hakikat dari kebenaran sesuatu itu. Makanya saya katakan ilmu pengetahuan itu ya, belajar ilmu pengetahuan, Anda belajar ilmu gizi misalnya, ilmu kesehatan. Karena adalah sesuatu yang benar secara ilmu pengetahuan, secara filsafat ilmunya. Kalau yang salah ya buat apa? Belajar dari yang salah, hal yang salah. Makanya dalam sistem filsafat itu ilmu pengetahuan itu ada 3 kan ya, paling tidak memenuhi 3 unsur. Ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Tuh. Bingung? Liar ya, harus liar. Ini sebelum saya menjelaskan tadi ya, peta filsafat maupun tadi sistem filsafat sampai ke filsafat Pancasila. Nah, yang benar itu yang bagaimana sih itu? Syarat benar itu. Pertama benar secara ontologi. Benar itu karena ada kan? Onto itu ada. Nah, logi itu ilmu tentang ada. Pancasila itu benar karena ada memenuhi syarat yang pertama, ada ontologinya, yaitu ada manusia Indonesia. Kalau seandainya Indonesia atau Nusantara ini hanya sebuah gugusan pulau-pulau tanpa ada manusia, berarti tidak akan ada filsafat Pancasila, tidak akan ada negara Indonesia, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah sekarang kalau kita praktekkan ke dalam ilmu pengetahuan yang Anda pelajari secara ilmiah ya, sesuai dengan keilmuan Anda masing-masing. Sinta Natalia. Sinta itu sekarang kuliah di jurusan apa? Di jurusan gizi, Pak. Oke. Apa buktinya kalau gizi itu sebuah ilmu? Kalau ilmu gizi itu adalah benar secara ontologi. Mungkin Bapak karena sudah ada penerapannya juga dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan ilmunya itu dipakai dalam pencegahan obesitas seperti itu ataupun diet-diet penyakit lainnya. Seperti itu, Bapak. Nah, ini juga yang harus Anda pahami ya. Jadi belajar sistem filsafat ini belajar tentang sistematika berpikir kan. Sistematika berpikir ilmiah itu nanti akan dituangkan ke dalam sistematika menulis karya tulis ilmiah. Coba yang off cam. Saya tanya ya. Ini baru 76, 75. Zahra Alifia. Gina. Iya, Bapak. Oke, Zahra. Kira-kira kalau kamu masuk jurusan gizi, mau lulus nggak? Zahra? Kuliahnya mau lulus nggak?
Oke, yang off cam agak sulit diajak bicara ya. Apalah yang on cam aja. Indah, Pak Ijah. Iya, Pak. Kira-kira kamu mau lulus nggak kuliahnya? Mau lah, Pak. Mau dong. Kalau mau lulus, kamu apa syarat lulus itu? Selain lulus mata kuliah, harus apa? Syarat pokoknya nanti harus bagaimana? Mungkin. Membuat skripsi mungkin atau yakin? Iya, yakin. Jangan mungkin ya. Kalau mungkin berarti ada selain skripsi. Apakah menulis lagu misalnya atau menulis status? Apa itu skripsi? Karya tulis ilmiah. Dari mana ada karya tulis ilmiah? Dari sistem berpikir ilmiah. Nah, inilah yang saya sebut dengan berpikir filosofis, berpikir filsafat, berpikir sistematis. Makanya dalam sistematika karya tulis ilmiah itu ada sistematikanya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 itu kurang lebih berbicara masalah ontologi sebenarnya. Berbicara masalah. Kira-kira Indah, kamu mau menulis skripsi tentang apa? Kira-kira aja. Harus dipaksakan. Coba yang mungkin tentang stunting, Pak. Karena stunting. Apa itu saya kurang stunting ngerti. Atau enggak gizi buruk. Gizi buruk kayak saya gitu ya. Ya, memang orangnya kurang gizi, tapi saya tidak kurang ajar aja. Oke. Tentang gizi buruk ya, oke. Di mana? Harus jelas ya. Kan Anda mau karena pada penelitian ilmiah ya. Dari mana asal mula ada? Karena menulis itu bukan hanya sebentar menulis, berpikir lalu menulis, tapi harus di research, diteliti, ditelaah, karena mendalam. Kan radikal ya. Jadi syarat sebuah ilmuwan. Anda kan sedang mencari ilmu. Jadi berpikir yang sedalam-dalamnya. Kalau misalnya Anda menulis tentang masalah gizi buruk, harus di mana letak lokasinya kan jelas. Ada nggak gizi buruk? Jangan sampai Anda meneliti masalah gizi buruk, tapi di tempat yang obesitas misalnya. Nyambung nggak kira-kira? Nah, itulah ontologi. Jadi ada nggak masalahnya gitu. Makanya bab 1 itu tentang latar belakang masalah kan ditulisnya. Harus faktanya ada gitu. Jangan sampai mengira-ngira. Ternyata Anda meneliti sebuah masyarakat tentang gizi buruk, ternyata mayoritas masyarakat yang tersebut kelebihan gizi gitu kan. Ini yang kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya kalau Anda syarat pertama untuk menulis karya tulis ilmiah harus memenuhi syarat ontologinya, yaitu ada enggak masalahnya. Ya. Jangan sampai Anda meneliti masalah yang tidak ada. Makanya banyak yang gagal lulus menulis proposal skripsi karena menulis yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada. Ya, itu. Yang kedua, selain ontologi juga harus memenuhi syarat yang kedua, epistemologi. Ilmu tentang ilmu. Adanya manusia Indonesia, ini kalau berbicara Pancasila ya. Kalau tanpa ada manusia yang berpikir bagaimana? Kan epistemologinya filsafat manusia Indonesia. Jadi pikiran-pikiran manusia Indonesia. Apakah sebelum abad 15, sebelum abad 20 ada nggak manusia di Indonesia? Coba jawab. Sebelum tahun 45 apakah ada nggak manusia di Indonesia? Di Nusantara ada, ini? Ada. Ada. Secara ontologi ada manusianya. Tapi pertanyaannya, apakah manusianya berpikir nggak tentang negara yang merdeka? Kalau manusia hanya berpikir tentang bagaimana supaya bisa makan, minum, tidur, bangun lagi, makan lagi, berarti itu manusia tidak jauh beda dengan binatang, gitu kan? Tidak berkembang pikirannya, tidak berpikir radikal. Jadi harus ada teorinya, ya kalau berbicara praktiknya gitu ya. Kalau nanti misalnya Anda bab 2 itu tentang landasan teori, kajian pustaka. Jadi kalau nanti Anda mau meneliti masalah stunting istilahnya, harus bab 2-nya tentang itu gitu ya. Teorinya tentang teori gizi buruk. Jangan sampai Anda bab 1-nya masalahnya adalah masalah tentang gizi buruk, tapi bab 2-nya menulis teori tentang hukum ekonomi misalnya. Makanya dari sekarang, selain Anda memiliki
kejelasan berpikir ya, kalau sebagai sarjana itu, calon sarjana itu, Anda juga harus memiliki referensi, perbanyaklah buku. Perbanyaklah materi untuk bahan, ya bukan hanya untuk bahan skripsi, tapi untuk bahan renungan Anda, kan penting ya. Ciri salah satu manusia yang terdidik itu adalah ya perpustakaannya penuh dengan buku. Bukan penuh dengan coretan-coretan, apalagi goresan-goresan luka gitu ya. Tapi dengan landasan teori. Yang ketiga adalah dalam sistematika Iqra-Yatus Minnah adalah bab 3 tentang fakta lapangan ya. Lagi-lagi masalah ontologi juga harus dalam lagi. Jadi buktikan apa yang Anda duga di bab 1 dan teori di bab 2, datang langsung ke tempatnya. Makanya tadi saya katakan, Indah, di mana lokasinya? Desa apa, kecamatan apa, kota apa, berapa orang yang menjadi sampel. Lihatlah apakah satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga, apa satu desa. Buatlah sampel. Anda kalau perlu gabung masuk ke keluarga tersebut, perhatikan bagaimana mekanisme misalnya menu makanannya, pola hidupnya dan sebagainya gitu. Sampai Anda benar-benar yakin bahwa itulah yang terjadi sesungguhnya gitu ya. Ternyata masalah itu ya akibat pola makannya kurang baik, gizinya kurang sehat ya, tidak memenuhi gizi lengkap dan sebagainya. Itu faktanya Anda tulis sebagai apa namanya itu kalau ya data ya, data lapangan. Bab 4 tentang pembahasan barulah antara fakta-fakta yang Anda temukan di bab 3 di lapangan, Anda analisis, Anda gabungkan dengan teori. Ternyata kalau sebuah keluarga dengan menu makanan yang kurang baik, tidak gizi seimbang, dan waktu makanan pun kurang tepat, sarapannya juga di atas jam 9 pagi misalnya, maka akan menimbulkan kekurangan gizi yang luar biasa. Kata teori Dadang Sunandar gitu ya, jika masyarakat seperti itu, jika keluarga seperti itu, maka akan menimbulkan kelaparan yang selapar-laparnya gitu. Jadi antara teori dan fakta digabungkan di bab 4 dibahas. Sama kalau nanti Anda menulis makalah juga, kalau tugas makalah sama kan? Anda baca buku, kutipan-kutipan buku dengan fakta-fakta, dengan hasil-hasil pikiran Anda. Nah, yang kelima biasanya bab 5 tentang kesimpulan ya, atau saran dan saran. Itulah tentang aksiologi dalam filsafat ya. Manfaat. Jadi kembalilah kita berpikir yang radikal itu. Jadi dari buku-buku yang Anda baca dan dari fakta-fakta lapangan yang Anda temukan, kemudian Anda sendiri harus bisa menentukan sikap dan menyimpulkan bahwa masalah kekurangan gizi diakibatkan oleh pola hidup, pola makan yang tidak sehat, tidak seimbang, dan tidak teratur. Itu kesimpulan Anda. Dari mana Anda menyimpulkan itu? Dari pikiran dan dari keyakinan, ya. Bahwa apa yang Anda simpulkan dari teori itu, dari fakta itu, dari hasil tulisan karya tulis itu adalah sebuah kebenaran dari fakta dan dari teori yang Anda temukan. Itulah kurang lebih ya cara berpikir sistematis, cara berpikir ilmiah, atau cara berpikir filosofis. Ya. Tidak asal buntu kan, asbun, asal bunyi gitu ya berbicaranya. Tapi dengan itulah kalau Anda sudah jadi mahasiswa, apalagi nanti mau lulus, apa yang Anda ungkapkan dalam sebuah tulisan, apalagi berupa simpulan, maka akan menjadi teori, akan menjadi hukum kesimpulan yang Anda buat. Ya. Karena dalam filsafat, ya, dalam berpikir ilmiah, apa yang kita nyatakan itu adalah sebuah kebenaran akibat keyakinan sampai sebenar-benarnya. La raiba fih, ya, tidak ada keraguan lagi. Itulah yang saya sebut bahwa setiap ilmu itu kenapa banyak disiplin ilmu, ya ilmu kesehatan, ilmu kesmas, gizi kalau di FIK, di Unsil itu karena semuanya telah teruji secara filosofis, secara sistematis, secara ilmiah sehingga menjadi kebenaran ilmu, kebenaran materi. Tapi tetap ya, sesuatu itu harus memiliki keyakinan dari mana dan untuk meyakinkan walaupun itu pikiran gitu ya. Dan analisis indera, tetapi yang untuk meyakinkan bahwa apa yang Anda simpulkan itu adalah kebenaran, maka yang hanya ada dalam hati, ya. Untuk yakin itu kan karena hati.
nurani kan gitu. Makanya pengertian filsafat itu adalah apa? Cinta dan bijaksana. Kenapa lambangnya cinta? Kenapa harus kata cinta dalam filsafat? Karena cinta itu dalam hati itu ada kejujuran. Ya, yang tak bisa berbohong. Jadi jangan berbohong. Semakin ilmu kita semakin dalam, jangan sampai berbohong. Karena melihat faktanya banyak keluarga yang kelaparan, kekurangan gizi. Apa penyebabnya? Sampaikan kebenaran itu walaupun itu pahit misalnya. Jangan sampai Anda melaporkan data-data ke pemerintah misalnya hasil penelitiannya enggak ada yang kelaparan, semuanya sehat walafiat, semuanya gizinya seimbang. Berarti itu adalah kebohongan, ada ketidakjujuran. Ya. Itulah ya. Jadi itulah yang saya sebut kalau dalam peta filsafat ya, kebenaran ilmiah ya. Kebenaran materi, kebenaran ilmu pengetahuan yang syaratnya ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nah, aksiologi itulah manfaat. Selain benar, selain teoretis, juga harus bermanfaat ilmu itu. Nilai, ada nilainya. Banyak ilmu tapi tidak bermanfaat. Berarti tidak lengkap ilmu, tidak kurang benar atau tidak benar ilmunya. Gitu. Ilmu teluh misalnya, ilmu pelet, ilmu santet itu ilmu. Ya, ontologinya ada, epistemologinya ada, tapi aksiologi apakah bermanfaat enggak? Misalnya saya mah udah kasep, ngapain saya harus melihat orang kan gitu ya. Tanpa melihat pun banyak orang yang suka sama saya misalnya gitu ya. Berarti kurang bermanfaat. Nah, selain tadi ya, ilmu gizi itu selain ada faktanya ada ya, datanya ada, teorinya ada, juga bermanfaat, masih dibutuhkan oleh masyarakat. Ilmu kesehatan itu. Karena banyak orang yang sakit gitu. Jadi ada manfaatnya. Termasuk Anda sendirinya, manusianya ya. Ilmunya bermanfaat juga. Selain ilmunya bagus misalnya, Anda bagus ilmunya. Nilainya bagus setiap mata kuliah, skripsinya bagus. Tetapi secara pribadi Anda gagal menjadi orang yang bermanfaat. Nah, inilah juga harus evaluasi kita ya. Jadi selain Anda mempersiapkan ilmunya juga yang baik, tapi juga siapkan pribadi diri Anda juga ya. Biar Anda ilmunya baik, ilmunya benar, tapi secara pribadi Anda pun menjadi orang yang bermanfaat. Oke, kembali ya, bahwa apa yang saya uraikan barusan adalah kebenaran ilmiah ya. Dalam peta filsafat, salah satu kebenaran dalam filsafat proses adalah kebenaran ilmu pengetahuan. Apa sih bahasa lain dari kebenaran ilmu pengetahuan? Kebenaran materi. Duniawi mungkin bahasa ya. Ada, coba saya mau tanya lagi ya. Coba Zahra, Safira. Ya, Pak. Zahra, kamu di mana bisa mengatakan bahwa ada orang kurang gizi misalnya? Bahwa itu sebuah fakta, sebuah kebenaran. Melalui apa coba? Berarti harus ada tolak ukurnya ya, Pak. Ada indikatornya. Betul. Tapi kira-kira yang paling sederhana dulu. Bisa membedakan misalnya ada 5 orang anak. Kamu melalui apa bisa membedakan itu? Bisa apakah lewat dari BMI, bajunya, Pak? Ya? Oh, ada teori BMI itu. Nanti Nggak perlu pakai teori, tapi yang paling sederhana. Bahwa ada kebenaran, ada fakta bahwa ada anak yang kurang gizi. Itu melalui apa? Ada melalui apa? Apakah melalui praduga? Kalau secara sederhana berarti secara dari fisik dulu ya, Pak. Ya. Berarti penampakannya mungkin yang kurus, terus bisa juga dari biasanya anak yang kurang gizi itu malah ini, Pak, buncit ya, gitu betul, perutnya. Itu uraian. Tapi misalnya begini, kamu kamu tahu kan dosen mata kuliah Pancasila di Gizi? Tahu nggak? Dari mana Anda tahu? Karena kenal. Ya kenal dari mana, kan belum pernah ketemu. Misalnya, kalian tahu kan dosen mata kuliahnya?
Pakai apa Anda bisa mengenal dosen ganteng ini misalnya? Coba mau tanya. Ini ontologi ya, ini benar itu karena apa coba? Saya pakai apa nih? Pakai baju warna apa? Putih bukan, Pak? Ya dari mana? Kok bukan? Dari mana kamu tahu bahwa kamu dari apa coba kamu bisa lihat bahwa saya pakai baju warna putih? Dari melihat dari Ya, layar. dari indera, jadi dari penglihatan. Makanya sebelum menjadi ilmu itu kan tahu dulu kan, ada tahu pengetahuan lalu ilmu pengetahuan lalu ilmu kan gitu. Karena dari indera manusia itu memiliki penglihatan gitu kan. Makanya kenapa ada kebenaran ilmu, ada kebenaran materi karena dilihat. Setelah dilihat ya terserah Anda kan gitu ya. Pandangan pertama itu kan terserah manusia. Kalau memang tertarik ya silakan untuk menariknya. Berarti benar bahwa kita melihat bahwa anak itu kurus, berarti itu anak kurang gizi. Anak itu gemuk, bahwa anak itu obesitas. Sampai Anda meneliti secara itu materi gitu ya, dari indera. Jadi ada dan benar. Kebenaran karena dapat dibuktikan kebenarannya. Dan tak dapat dilakukan lagi secara materi. Pertanyaannya saya yang berikutnya ya. Ada nggak sesuatu yang benar dan ada, tapi tak dapat dilihat? Anda kan begitu yakin ya, bahwa dosen mata kuliah PKN itu sudah baik, ganteng, lucu lagi misalnya. Karena Anda yakin setiap perkataannya, setiap tampilannya misalnya. Gitu. Karena sudah sering melihat gitu kan. Tapi ini sesuatu yang lain. Tapi Anda meyakini bahwa itu ada kok. Dan itu benar. Tapi saya tak kuasa untuk membuktikannya. Apa itu? Dan siapa itu? Tuhan, Pak. Ya, itulah yang disebut. Nah, dalam peta filsafat, dari mana kita bisa mengetahui bahwa Pancasila itu sesuatu yang benar? Karena ada dua sumber kebenarannya kan, dari peta filsafat itu ada filsafat proses, ada azas. Azas itu dua cabang kan, ada ilmu pengetahuan, materi, dan agama, wahyu ilahi. Jadi kita meyakini Pancasila itu benar karena memiliki dua sumber kebenaran. Kita meyakini bahwa negara Indonesia menerima kebenaran ilmu. Makanya ada program studi, makanya ada perguruan tinggi. Artinya bahwa bangsa Indonesia menerima ilmu pengetahuan yang materialisme ya, atau materialistis. Tetapi di sisi lain, negara Indonesia juga meyakini sesuatu kebenaran, tetapi beda pembuktiannya. Yaitu kebenaran wahyu ilahi, kebenaran Tuhan. Tuhan itu ada dan benar gitu. Bahkan maha ada dan maha benar. Tapi apakah untuk membuktikan Tuhan itu ada harus sama dengan membuktikan anak yang obesitas? Ini Allah seperti anak yang obesitas misalnya, karena Allah maha besar, sehingga Anda membawa contoh Tuhan anak yang obesitas. Apakah harus seperti itu? Tidak, Pak. Ya itulah yang saya maksud ya. Makanya dalam sistem filsafat Pancasila, sila pertama yang mendasari dan menjiwai sila-sila yang lainnya adalah causa prima. Penyebab ada. Mana mungkin kita bertanya sesuatu yang menyebabkan kita ada gitu. Banyak sarjana bahkan kalau masuk jurusan filsafat sudah pada gila kan ya. Baru aja masuk S1 semester 1 misalnya di jurusan filsafat atau di jurusan apapun, tapi langsung ada mata kuliah filsafat, langsung stres gitu ya, langsung bahkan tidak mau lagi kuliah karena dari awal kuliah sampai dia 5 tahun 10 tahun di kampus sibuk mencari Tuhan. Kumaha sih Allah itu? Hidung, berem, gede, letik atau bagaimana gitu. Dan teka panggih akhirnya tidak ketemu Tuhannya, sehingga gelo ya kuliah tidak lulus gitu ya. Karena sudah salah dalam berpikir.
Apain mencari Tuhan ya secara materi, karena bukan materi, tapi itu sesuatu yang benar, sesuatu yang ada. Karena dari mana ya? Keyakinan gitu kan? Yakin bahwa kadang-kadang kalau sudah berbicara kejujuran dan keyakinan, indera itu hanyalah sebatas perantara. Maaf ya kalau misalnya ada anak atau manusia yang berkebutuhan khusus, yang tuna netra, apakah mereka buta nggak hatinya? Mereka mungkin indera penglihatannya nggak muncul, nggak bisa menapak, tapi dia bisa punya rasa yang mungkin lebih dari kita. Ya, itulah yang saya maksud ya. Makanya sering mengatakan cinta itu buta atau butek. Ya. Saya dari awal setiap kelas kebanyakan perempuan di kelas itu ya, di Zoom itu cantik-cantik, gelis kabeh gitu ya. Saya bogoh. Dari 78 perempuan di Gizi ini, semuanya cantik-cantik. Saya cinta semuanya. Saya bogoh lah, ketarik mata saya. Tapi mungkin saya hanya satu orang yang bisa menggetarkan hati saya. Saya milih misalnya satu orang di antara kalian. Cinta misalnya ya. Akhirnya kata si Ihsanul, enggak Pak, kata saya mah yang cantik itu Zahra. Itulah ya, cinta itu kan relatif ya, ya kan ini nurani ya. Nggak bisa berbohong gitu kan. Sekalipun misalnya kata orang lain bahwa kenapa sih kamu pilih Sinta padahal Wapi dan kawan-kawan lebih cantik. Nggak peduli, itu mah kata saya mah sukanya sama Sinta misalnya. Jadi itu yang saya maksud ya, bahwa kalau bicara nurani, bicara keyakinan, sekalipun misalnya menolak, kamu bogohnya kasih itu kok bedain kawas nu salting kalau ketemu sama si Sinta. Entuh untuk saha saya bogoh. Itu kan menurut saya, hati buat saya teh bener gitu kan. Itulah yang saya maksud bahwa ini yang bisa berbohong. Ya. Hati itu yang bisa berbohong sekali lagi ya. Jadi warnailah hidup ini dengan cinta. Ya. Karena dengan cinta Anda akan menemukan sebuah kejujuran, keterbukaan, ya, jauh dari masalah, gitu ya. Makanya ya perlu. Nantilah ini. Nah, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Tadi kalau filsafat produk bagaimana? Nah, dalam filsafat produk itu pengantar, Pak, bukan pengantar, cabangnya etika, estetika, itu di bab 6 di minggu depan berarti ya, bahasan materi setelah ini. Jadi produk berarti ada hubungan ya antara filsafat proses dan filsafat produk. Kalau filsafat proses ini berbicara masalah bagaimana kita memurnikan pikiran, mencari sesuatu yang benar sampai ke akar-akarnya, sampai kita menjadi orang yang bijak. Kenapa harus menjadi orang yang bijak? Ya karena selain berpikirnya nggak dangkal, juga karena memang hatinya bersih gitu kan. Jadi kalau kita sudah punya pikiran yang baik dan hati yang baik, tinggal bagaimana manifestasi dari hati dan pikiran kita itu, yaitu perbuatan yang disebut dengan etika. Jadi etika itu bagian dari filsafat atau cabang dari filsafat. Artinya bahwa manusia itu selain berpikir sampai menjadi pribadi yang baik dan menemukan sesuatu kebenaran itu, kalau sudah benar pikirannya, sudah benar hatinya, insya Allah gitu ya, perilakunya pun akan apa yang dia yang dipikirkannya. Kalau pikiran aja tanpa nurani juga itu tidak akan ada masalah. Koruptor itu selain sebelum melakukan korupsi, apakah berpikir dulu nggak kira-kira? Pasti berpikir kan bagaimana cara korupsi agar nggak ketemu sama atasan, sama penegak hukum. Makanya buat cara-cara korupsi yang sembunyi-sembunyi. Kong kali kong dengan teman-teman yang satu geng. Mungkin mereka hanya menggunakan pikiran saja, akal untuk mengakali sesuatu. Tanya coba hati nuraninya, kamu itu korupsi itu perbuatan yang baik nggak sih? Yang benar nggak sih?
Mungkin dia tahu nuraninya adalah itu jahat, itu nggak baik, itu merugikan orang, itu haram, itu dosa. Ya, tapi kan kadang nggak digunakan nuraninya gitu, sehingga nggak peduli, hanya menggunakan akal pikirannya. Itulah ya, nantilah itu bab tentang etika ya. Terlebih itu ya, pertanyaan pertama mengenai filsafat proses dan filsafat produk, hubungannya adalah karena memang antara pikiran filsafat kebenaran ya, yang menggali pikiran sampai kita menemukan sesuatu kebenaran yang sesungguh-sungguhnya, apakah benar menurut ilmu pengetahuan materi ya, Anda kita mencari ilmu secara materi ya, materialis, atau kebenaran menurut wahyu ilahi. Lalu nanti kita akan bertemu dengan filsafat produk, itu perbuatan manusia. Nah, lanjut ke sistem filsafat ya. Apakah setiap sila-sila Pancasila itu, sistem filsafat Pancasila itu harus berbentuk piramid? Ya terserah Anda. Kalau Anda bisa memiliki teori baru, misalnya mau membuat segitiga siku-siku juga nggak apa-apa. Atau mau seperti balok kayu juga nggak apa-apa. Sehingga Anda perjelas ya. Jadi teori Profesor Notonegoro, teorinya Profesor Kaelan ya, Anda kaji lagi gitu ya. Anda buat teori baru, ternyata sistem filsafat Pancasila itu bukan hanya selain berbentuk hierarkis piramidal, juga berbentuk kotak balok misalnya gitu ya. Kenapa Anda yakin bahwa sistem filsafat Pancasila itu berbentuk kotak balok? Karena saya hobi makan kue balok misalnya. Karena jurusan gizi biasanya hobinya makan makanan gitu ya. Atau berbentuk brownies misalnya ya. Karena ada senang dengan bentuk brownies ya. Ya silakan, asal Anda punya analisis yang bisa dipertanggungjawabkan ya kalau masalah sistem. Intinya begini, dari setiap sila, kan sistem itu satu kesatuan bagian-bagian ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun memang punya fungsi sendiri-sendiri. Makanya saya katakan bahwa tubuh kita itu satu kesatuan gitu. Walaupun fungsinya macam-macam ya. Mata, hati ya, telinga, hidung, tenggorokan, tangan, kaki. Tapi kalau satu aja terganggu misalnya, di saat kita yang tergoresnya adalah jari kena pisau, silet, tapi kan yang merasakan sakitnya bukan hanya jari kan, tapi kujur tubuh kita merasakan wah sakit gigi aja kan, itu bisa terganggu semua urusan. Kalau Anda punya motor, misalnya punya kendaraan, coba rantai motor pegat atau putus. Anda mau ke kampus, bisa jalan nggak motornya? Padahal kan hanya rantai aja, rantai kan sepele misalnya. Jadi perlu rantainya benar ya, olinya bagus, mesinnya bagus, kabel-kabelnya bagus. Nah, itu ya. Jadi dari 5 sila Pancasila itu semuanya punya peran masing-masing gitu ya. Saling mendasari, saling menjiwai. Tadi sila pertama itu menjiwai semua sila. Manusia satu ya. Sila ketiga rakyat dan adil. Kalau kita sebagai manusia ingat, kita ini manusia ciptaan Tuhan. Kalau kita yakin bahwa gotong royong atau sila ketiga adalah persatuan Indonesia, apa maknanya? Ingat bahwa di sekitar kita ada manusia lain dan sama-sama sebagai makhluk Tuhan. Persatuan ya. Berbeda-beda karena kita manusia, karena manusia itu pasti berbeda-beda kan gitu. Apalagi Tuhan menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku misalnya. Berarti berbeda-beda. Bagaimana bersatu itu ya pasti berbeda gitu ya. Bagaimana perbedaan bisa dimanage, kan saya sering menyerahkan seperti itu. Berbicara rakyat, yang komunitas yang lebih besar daripada manusia, sila kedua, apalagi demokrasi, musyawarah, jiwanya adalah jiwa Tuhan ya, dijiwai oleh ketuhanan juga, dijiwai oleh kemanusiaan, dijiwai oleh persatuan. Silakan anak kita berpendapat, bermusyawarah, berbeda pendapat lewat musyawarah. Tapi ingat, kita ini makhluk Tuhan, kita ini sebagai manusia, dan kita ini sebagai satu bangsa. Itu persatuan Indonesia. Itu nikmat sekali kalau seandainya semua pihak memahami ya, sistematika filsafat kita gitu ya, Pancasila kita. Karena gampang sebenarnya, mudah gitu ya untuk kalau secara teori mah ya.
beda partai politik, beda pandangan politik, beda pilihan politik misalnya, beda status ekonomi, beda status apapun. Itu hal yang biasa, nggak bisa disamakan ya. Like dislike itu kan saya bilang tadi ya, menurut saya yang cantik adalah Sinta. Kata itu mah enggak, kata Ihsanul Mas Zahra yang paling cantik. Kan itu nggak bisa diperdebatkan ya. Kan dalam filsafat Yunani pun seorang filsuf mengatakan debus indisputandum. Selera itu nggak bisa diperdebatkan. Jadi bagaimana kita saling toleransi kan gitu. Pada akhirnya kan menghargai perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan dan sebagainya ya. Nah, sila kelima banyak yang bertanya, Pak, kenapa sila kelima tidak menjiwai sila-sila yang lainnya? Karena kan sila terakhir ya dalam sistematikanya itu. Adil itu kan, keadilan itu adalah sebenarnya sesuatu yang harus didasari oleh semuanya ya. Adil menurut hukum Tuhan, adil menurut hukum manusia, menurut sisi kemanusiaan, adil menurut bangsa yang satu, adil melalui proses demokrasi rakyat melalui musyawarah. Jadi adil adalah sebenarnya salah satu bentuk servis ya negara pada rakyat, semua keadilan itu. Kata Plato ya, ini Plato abad ke-6 sudah berpikir tentang filsafat keadilan ya. Ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif. Katanya. Bagaimana adil untuk semua, adil secara proporsional. Jadi misalnya begini, bagi seorang kepala negara, secara kumulatif adil untuk semua rakyat. Semuanya pun yang like dislike kepada presiden harus dilakukan secara adil. Itu yang kumulatif ya, atau komutatif. Untuk semua, untuk umum. Dia mau milih atau tidak kepada Pak Jokowi sebagai kepala negara harus berlaku adil kepada semua warga negara. Tidak boleh pandang bulu dalam penegakan hukum, dalam penegakan ekonomi, dalam penegakan yang lainnya. Tapi di sisi lain juga ada keadilan yang distributif, yang proporsional. Untuk para pejabat misalnya ya, para pendukung, para tim ses yang berjuang ketika Pak Jokowi menjadi presiden, itu wajar diberikan fasilitas yang lebih karena mereka satu porsinya, ada perjuangannya. Sama halnya dalam keluarga aja, kalau misalnya dalam keluarga ada 2 orang anak, kepala keluarga itu harus berlaku adil ya. Kalau misalnya ada 3 orang anggota keluarga, 1 istri, 2 anak, kalau misalnya makan semuanya harus makan itu kan. Itu yang kumulatif kurang lebih ya. Kalau semuanya harus punya pakaian, maka harus punya pakaian semuanya. Kalau semuanya punya kamar, harus punya kamar semuanya. Itu tergantung itu ya. Tapi kan apakah Zahra dengan kakaknya harus sama misalnya ya? Ketika Zahra masih SD, terus kakaknya sudah SMA atau sudah kuliah, orang tua memberikan uang jajan yang sama misalnya. Ini kamu, karena kamu adalah anak saya akan adil, yang anak SD dikasih 5.000, yang kuliah dikasih 5.000. Itu adil nggak? Ya secara distributif itu kata Plato itu nggak adil gitu ya, karena kurang proporsional keadilannya. Oke, itulah yang saya maksud ya, bahwa hubungan keterakyatan antar sila-sila Pancasila. Lebih praktis lagi misalnya, kalau di negara itu ada masalah ekonomi, ada masalah politik, ada masalah hukum, ada masalah kesehatan, itu kan sebuah sistem. Pandemi COVID-19 dari awal 2020 sampai sekarang, itu kalau dari sisi kasus hanya satu masalah, kesehatan kan yang terganggu. Tapi apakah itu hanyalah tanggung jawab masalah kesehatan enggak? Itu kan berdampak pada ketika kesehatan terganggu, maka terdampak pula ekonominya, politiknya, hukumnya. Berarti satu masalah akan dalam sebuah negara ini akan mempengaruhi masalah yang lain. Itulah bukti sebuah sistem negara itu kan ya. Lalu bagaimana caranya? Kan saya mengibaratkan ya, kepala negara itu sebagai seorang dokter, gitu ya. Kepala negara itu memiliki pembantu yang memiliki sub-sistemnya misalnya. Negara itu memiliki mengurus urusan ekonomi, betul nggak negara itu? Makanya ada Menteri Menko Perekonomian. Negara itu mengurus masalah kesehatan, ada Menteri Kesehatan. Mengurus masalah hukum, kalau ada 50 kementerian misalnya.
Kalau kita pecah misalnya dari 5 sila, setiap sila Pancasila itu memiliki 5 kementerian, 10 kementerian. Atau sila pertama hanya ada Kementerian Agama. Sila kedua yang banyak ya, pendidikan, kesehatan itu kan masalah manusia. Nah ini kan diatur oleh kepala negara. Ketika pandemi COVID-19 itu melanda hanya karena masalah kesehatan, maka pendidikan terganggu dari luring menjadi daring misalnya ya. Semuanya ekonomi ya banyak yang terganggu. Berarti ada penyakit dalam sebuah negara itu penyakit kesehatan. Betul juga penyakitnya penyakit. Tapi kan karena ini sebuah penyakit harus diobati gitu kan. Ketika sebuah sistem mesin terganggu maka harus diperbaiki kan mesinnya. Motor rantainya putus. Kita nggak bisa membetulkan karena bukan ahli mesin motor. Bawa ke bengkel. Bengkel memperbaiki yang putusnya adalah rantai, tapi yang diperbaikinya olinya diganti misalnya. Rantainya tetap putus, tapi olinya diperbarui. Semua kira-kira motornya. Sama tadi gitu kan, manusia juga. Saya itu sakit hati karena ditolak oleh Zahra misalnya ya. Kan sakit hati saya ditolak oleh perempuan. Tapi saya malah pergi ke dokter jantung atau malah ke dokter gigi. Ya nggak nyambung. Harusnya saya pergi ke dokter cinta biar sembuh hati saya gitu. Nah itulah ya kalau lebih ya. Begitupun negara ya. Kalau negara ini memang masalah pokoknya adalah masalah kesehatan, fokuslah di masalah kesehatan. Karena kalau kesehatan pandemi ini tidak diatasi dengan cepat, dengan tepat, maka akan merembet ke masalah yang panjang, ke masalah ekonomi, ke masalah pendidikan. Silakanlah yang lain jangan dulu bukan berarti nggak boleh diurus, tapi yang diprioritaskan tolonglah. Bagaimana dampak pandemi ini sangat berpengaruh pada ekonomi. Ya. Orang tua yang tidak bisa bekerja menafkahi anaknya misalnya. Urusan yang lain bukan berarti tidak penting ya. Maaf nih saya sering mencontohkan masalah perbedaan keyakinan ya, perbedaan pandangan politik. Kita ke rumah pandemi, ke rumah banyak kasus, banyak masalah yang harus pokok, tapi negara sibuk juga mengurus masalah para pengkritik, para oposisi, memenjarakan para ulama, dan sebagainya. Masalah agama juga diotak-atik lagi. Gitu. Jadi tadi yang saya ibaratkan ya, seorang bengkel motor yang harusnya memperbaiki rantai yang putus, tapi malah mengganti spion misalnya. Jadi tidak akan sembuh motor itu, tidak akan baik motor itu, atau tidak akan sembuh penyakit itu kalau dokter salah dalam mendiagnosis. Begitupun negara ya. Kalau kepala negara, kalau pemerintah salah dalam menangani urusan-urusan negara, ya sama dengan sistem-sistem yang lainnya yang tadi saya sebutkan. Oke, teman-teman, kurang lebih itu yang dapat saya uraikan ya dari 2 pertanyaan yang saya langsung sikat ya, biar dari awal saya uraikan. Kalau masih ada yang mau dibahas silakan. Walaupun tidak ya tidak apa-apa, saya tidak akan marah, paling ngambek gitu ya. Masih ada nggak? Izin bertanya, Bapak. Oke, Budiman. Izin bertanya langsung saja, Pak. Ya langsung Pak. Izin bertanya pada video YouTube yang telah Bapak jelaskan, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali suku, agama, dan juga budaya yang harus dijaga ya Pak. Namun hal ini juga dapat menyebabkan banyaknya perbedaan pandangan maupun perbedaan pendapat mengenai segala hal. Di sisi lain, sebetulnya Indonesia memiliki norma-norma yang terkandung dalam Pancasila yang dapat digunakan sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Namun, yang menjadi masalah saat ini, masyarakat maupun pemerintah di Indonesia perlahan mulai meninggalkan norma-norma maupun nilai-nilai tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimanakah tanggapan Bapak mengenai hal ini, serta apakah yang seharusnya dilakukan untuk senantiasa tetap memegang teguh norma dan nilai yang terkandung di dalam filsafat Indonesia, yakni Pancasila, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya kepada Fadia Zahra yang telah bertanya mengenai oke, itu hal yang memang menjadi sangat fundamental ya, yang memang menjadi penyakit di negara-negara berkembang ya. Apalagi menuju ya negara modern gitu ya, negara atau negara maju. Kita lihat bahwa beberapa survei misalnya mengatakan negara yang paling, maaf ini mungkin agak sedikit sara ya,
ini lembaga internasional sebenarnya yang bukan hanya komunitas muslim ya. Karena hampir semua komunitas internasional mengakui bahwa Piagam Madinah ataupun negara Madinah itu salah satu konsep negara yang baldatun thayyibatun waladun ghafur gitu ya. Makanya menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 di dunia gitu ya. Atau Muhammad bin Abdullah yang namanya, bukan Nabi Muhammad kalau bahasa umum orang lain gitu ya. Atau pakar barat. Makanya tujuan dari adanya sebuah negara civil society itu adalah semakin maju negara atau menuju masyarakat madani ya, atau civil society. Dari mana itu masyarakat madani? Adalah masyarakat ya Islam ya, atau masyarakat Madinah, Piagam Madinah gitu. Ini contoh kasus ya. Sehingga dibuat sebuah survei negara yang paling Islami ya di dunia. Itu bukan Arab Saudi, bukan Timur Tengah, apalagi Indonesia. Tapi yang masuk kategori itu paling tidak 2 negara. Yang pertama adalah kalau di Asia itu Singapura ya. Kalau di Eropa itu Finlandia atau apa ya? Negara di Skandinavia ya, antara Finlandia dan apa gitu ya. Apalagi, tapi yang paling satu lagi yang masuk papan atas juga adalah Selandia Baru ya, New Zealand gitu. Itu yang paling Islami ya, seperti itu. Ya tolak ukurnya adalah masalah keamanan, ketentraman ya, terus juga pengelolaan gitu ya. Perilaku disiplin masyarakatnya juga dan sebagainya. Yang nggak ditemukan oleh masyarakat negara berkembang ya, masyarakat timur seperti ya Indonesia yang beragama Islam juga. Nah, ini adalah persoalannya, kita kembali ke masalah sistem pendidikan gitu ya. Atau kenapa negara-negara maju itu, kita ketahui bahwa mungkin anggapan kita kenapa negara maju itu bisa maju itu karena hanya fokus pada masalah materi kan ya, pada masalah ilmu, pengetahuan dan teknologinya. Padahal saya bilang enggak gitu ya. Jepang, Korea, ya Amerika Serikat misalnya, atau negara-negara yang tadi saya sebutkan gitu ya. Mereka itu bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, bukan hanya belajar materi gitu ya. Kalau di gizi Anda bukan hanya belajar ilmu gizi, tapi belajar karakter ya. Mencari identitas nasionalnya, mencari identitas jati dirinya sebagai sebuah bangsa. Oke, ilmu kan universal ya. Ilmu kesehatan sama, semua ilmu ekonomi sama dipelajari oleh setiap bangsa, setiap manusia di dunia ini ya. Tetapi mereka selain sistem pendidikannya, selain mencari mengejar ilmu pengetahuan dan teknologinya, mereka sambil doktrin masyarakatnya dalam jati diri bangsanya, budayanya. Itu kelemahan di kita ya gitu ya. Kadang egois kita itu ya. Maaf mungkin saya katakan ya, saya bukan berarti saya memang penting gitu ya, kenapa ada mata kuliah saya gitu ya, sampai harus diwajibkan di perguruan tinggi, itu ya untuk membantu ya, untuk menyalurkan, untuk memberikan arah ilmu itu untuk bangsa, untuk karakter bangsa. Dan kita memang kategorinya negara berkembang, jadi masih butuh pendidikan di luar materi pokok gitu ya. Materi spesifik. Mungkin Amerika Serikat negara maju tapi masih ada seperti kita pendidikan karakter seperti PKN ya, Pancasilanya di Amerika Serikat, civic education ya di Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat sadar itu negara baru, negara buatan baru ya, negara bukan seperti negara kita atau di Eropa, karena mereka pendatang dari Inggris dan menempati wilayah di Kepulauan Amerika, di benua Amerika, sehingga mereka terus mendoktrin warganya untuk nation character building ya gitu ya. Nah, negara-negara seperti yang saya sebutkan tadi ya, di beberapa negara yang sudah paham betul nation identity-nya, mungkin sudah tidak perlu lagi materi-materi seperti saya gitu ya. Karena semua materi kuliah, semua mata kuliah, semua mata pelajaran di sekolah, guru-gurunya sudah paham. Lu silakan ngajar biologi, lu ngajar fisika, lu ngajar matematika, tapi lu di Singapura, lu ngajar di Finlandia, lu ngajar di Selandia Baru. Berikan karakter nationnya di setiap mata pelajaran, di setiap mata kuliah. Anggapan kita kadang-kadang seperti itu. Fokus aja ya, orang mesin sibuk ngurus-ngurus mesin, orang kesehatan sibuk ngurus kesehatan. Teknologi kesehatan, teknologi ekonomi, teknologi yang lainnya. Lupa bahwa jati dirinya gitu. Lupa bahwa dalam pendidikan itu sebenarnya kalau ingin maju negaranya bukan hanya mengurus masalah spesifikasi keilmuannya, tapi berikan indoktrinasi nilai-nilai kenegaraannya. Barulah negara itu akan maju.
Itulah Pak Dia ya, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman semua, masih ada nggak? Saya kasih satu kesempatan lagi kalau ada. Oke, kalau tidak nggak apa-apa ya, saya minta untuk izin duluan, untuk keluar duluan. Dan saya mohon untuk dimaklum ya, kalaupun di Zoom saya hanya setengah 1 jam, bahkan kurang dari 1 jam, atau tidak 2 SKS. Karena kan saya sudah memberikan beberapa kebebasan untuk Anda ya, menyimak video, menyimak informasi-informasi di dalam media-media yang lain. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Oke, saya langsung close ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.